datang di channel Pojok Asuransi bersama Fajar Nindyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di Pojok Asuransi. Bagaimana kabar teman-teman di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Di kesempatan kali ini saya sudah kehadiran tamu istimewa saya yang sebelumnya sudah lama sekali nih kita mau janjian tapi baru kali ini bisa terlaksana ya Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita mendengarkan pengalaman beliau selama ini. Dan saya perkenalkan, nama beliau Pak Jerry Virsonia. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Jerry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak. Alhamdulillah, insya Allah Iya. sehat-sehat. Ini kalau lihat dari jersey-nya nih, saya lihat Bapak senang main sepeda nih Pak. Sejak kapan nih Bapak suka hobi sepeda nih Pak Jerry? Kalau ditanya itu ya kalau main sepeda sih dari anak-anak ya. Oh sudah kecil ya? Enggak, tapi apa namanya mulai lagi itu ya kira-kira 10 tahun yang lalu lah. Oh sudah lama ya, 10 tahun yang lalu. Jadi ya saat orang mulai main ya ikutan main lah gitu kan. Iya. Gitu. Jadi udah pengalaman ya, bersepeda. Yang paling berkesan kemana nih Pak? Paling berkesan ya banyak ya. Banyak ya. Tapi ya banyak saya pernah beberapa kali kalau traveling kantor kebetulan misalkan ada survei atau apa ya saya juga kadang-kadang bawa sepeda gitu ya. Sekalian bawa sepeda. Terus ya tapi kalau yang paling jauh itu secara jarak itu Bandung dan Cirata. Jadi Bandung dan Cirata. 3 hari 2 malam saya muterin Jakarta, Bandung, Cirata, Jakarta lagi. Jadi startnya dari Jakarta, terus kemudian ke Bandung dulu, Cirata, baru kembalian Cirata, terus kembali lagi ke Jakarta. Ya. Oh iya, luar biasa. Iya Pak, makanya dengan bersepeda mungkin kita juga bisa mendapatkan manfaat kesehatan Pak ya secara maksimal. Betul. Tapi ini barangkali ada filosofinya nggak sih Pak? Dengan aspek pekerjaan barangkali di bersepeda. Iya, apa ya? Ya kalau sepeda itu kan yang jelas kan ride bicycle kan gitu ya. Jadi kan kita kalau selalu harus ngegowes kalau nggak kita jatuh kan gitu kan. Makanya kan selalu kalau hidup itu atau juga dalam hal pekerjaan kan juga seperti itu gitu kan. Bahwa kita harus terus berkreasi, kita harus terus berjalan begitu, berproduksi dan sebagainya. Ya kalau nggak ya kita nggak bisa apa-apa lagi gitu. Jadi ya saya rasa hubungan antara pekerjaan dan juga hobi bersepeda saya rasa itu juga ada kaitannya ya. Iya, baik. Gitu Mas. Baik, mungkin sebelum masuk ke tema nih Pak, bisa diceritakan pengalaman Bapak selama di industri asuransi sampai kemudian terakhir mendirikan perusahaan sendiri ya Pak? Iya, saya ya kalau cerita singkatnya gimana ya. Jadi gini, lulus kuliah itu sebenarnya saya kerja di pabrik elektronik ya, di perusahaan Jepang. Tapi waktu tahun-tahun terakhir kuliah itu saya tinggal waktu itu masih di Bintaro. Nah, saya tinggal di Bintaro, terus kuliah saya ada di Serengseng situ di STN. Nah, kemudian one day saya ngelihat ada satu perusahaan namanya Independent Loss Adjuster gitu kan. Saya bingung ini perusahaan apa ya, kok keren juga ya Independent Loss Adjuster. Kalau and surveyor gitu ya, tapi surveyor saya ngerti, tapi kalau Independent Loss Adjuster-nya itu saya nggak ngerti gitu, apa sih itu Loss Adjuster. Nah, kemudian lulus kuliah, saya bekerja di pabrik itu tadi 3 tahun, terus kemudian karena masih tinggal di Bintaro gitu, jadi masih sering lewat, karena kan dia di Cimanggis, jadi masih sering lewat situ. Dan one day saya ngelihat ada iklan gitu di surat kabar waktu itu kan masih kita masih baca surat kabar kan, jadi koran gitu ya, cetak gitu kan. Nah,
saya lihat, oh ada iklan lowongan pekerjaan dan ternyata itu perusahaan itu gitu kan. Oh. Ya saya pikir ya udah coba deh gitu kan, mau tahu gitu kan. Udah saya masuk ke situ, ini akhirnya dipanggil segala macam interview. Dia tanya ke saya, ada taunya asuransi apa gitu kan. Ya yang saya tahu asuransi ya kalau meninggal dunia dibayar Pak sekian gitu kan. Nah kemudian dia jelasin gitu bahwa asuransi itu ternyata ada asuransi umum gitu. Tapi sebenarnya jawaban seperti itu saya pernah tanya ke saya kebetulan juga pernah kasih literasi buat mahasiswa di Universitas Pancasila ya. Saya pegang 2 subjek di situ, 2 modul di situ. Saya tanya, Anda tahu asuransi itu apa gitu? Dan jawabannya sama seperti saya gitu. Jadi sebenarnya 20 tahunan yang lalu dengan ini dengan sekarang itu sama. Masih gitu. Sama ya. Sama. Nah, jadi kayaknya ini kewajiban kita untuk memberikan literasi asuransi buat masyarakat gitu kan. Nah, jadi terus setelah itu saya masuk ke perusahaan itu, jadi loss adjuster, saya 3 tahun di situ. Kemudian pindah ke broker. Nah, broker pertama, kemudian 6 tahun saya ada di situ. Di bagian klaim selama 6 tahun itu juga. Kemudian setelah itu saya pindah sebentar, ada perusahaan broker juga, mampir sebentar 3 bulan 4 bulan di daerah Kuningan situ. Kemudian baru ke tempat yang lain lagi ya, ke broker juga. 4 tahun di situ, dan terakhir 2010 sampai 2014 itu saya pindah lagi, ada di broker yang lain lagi, juga masih di bagian klaim. Ya terakhir 2014 itu saya pikir-pikir, aduh kayaknya saya udah capek gitu ya kerja sama orang apa segala macam gitu kayaknya, dan juga ada apa namanya idealisme pribadi yang harus saya ini juga gitu kan. Nah, akhirnya 2014 akhir itu saya berpikir ya udahlah saya coba rintis sendirilah gitu ya. Nah akhirnya 2015 itu saya mulai. 2015 saya mulai dengan namanya Ikonua Solusindo. Solusi Indonesia. Oh, awalnya Solusi Indonesia. Jadi cakupannya visinya waktu itu masih Indonesia. Dan itu hanya sebagai branding waktu itu. Ya kan, belum berupa badan. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu di 2020 kemarin, di akhir-akhir tahun itu ada teman, saya juga berpikir ini karena waktu itu ada satu kasus yang saya harus ada satu kejadian yang saya berpikir kalau saya nggak pakai badan ini nggak kuat gitu, nanti kalau misalnya ini saya bisa cerita itu. Nah kemudian akhirnya juga ada teman gitu, ya udah mau nggak kita partneran, kita jalanin sama-sama gitu kan. Nah akhirnya Januari kemarin ya kita bikinlah itu jadi satu badan, dan kita punya visi lagi, kita harus go global ya, paling tidak Asia gitu, makanya kita ubah namanya jadi Ikonua Solusi Asia gitu. Jadi lebih ke situ gitu Mas. Dan memang ya itu tadi dari awal masuk ke industri sampai hari ini juga masih ada di bagian klaim gitu. Iya. Urusannya sama juga ya materinya. Nah, saya masih belum begitu familiar ya dengan profesi klaim consultant ya. Kalau selama ini kan kita tahu katakanlah ya marketing eksekutif ya memang agen asuransi ya Pak Ceri. Tapi ada istilah yang saya juga masih baru dengar juga, namanya klaim consultant. Ini sebenarnya apa sih Pak? Sebenarnya jadi gini, waktu saya masih di adjuster itu, kebetulan adjuster saya itu tidak boleh dikatakan 95% pekerjaannya waktu itu dapatnya dari direct insurance gitu. Artinya tidak ada brokernya atau perantara, atau mungkin paling agent lah yang jadi perantaranya gitu ya. Jadi berhubungan dengan broker itu boleh dibilang nggak ada gitu. Nah jadi waktu itu saya merasa waktu saya survei gitu, ya memang saya sebagai loss adjuster waktu itu gitu. Tapi saya juga merasa bahwa sebenarnya di pihak mereka itu, di pihak tertanggung itu nggak ada yang mewakili gitu kan. Gitu. Nah jadi saya melihat di situ katakanlah ada
tanda kutip ada ketimpangan ilmu gitu, ada ketimpangan ini kan polis itu ada gap di situ gitu kan. Polis itu kan sebenarnya adalah perjanjian, iya betul, antara penanggung dan tertanggung, ya kan, dan kemudian tapi kan yang mengerti sekali isi perjanjian itu kan pihak asuransi gitu, atau loss adjuster gitu, atau pihak yang memang bekerja untuk asuransi gitu kan. Nah, jadi di situ saya merasa gitu, kok sepertinya ini harusnya ada pihak yang membantu mereka gitu. Nah, waktu saya di awal-awal itu gitu. Nah, itu yang terpikir oleh saya, dan kemudian itu baru terwujud setelah saya ada di, jadi saya itu ada satu adjuster, 4 broker kan gitu ya. Saya selama ini karir profesional saya di situ satu adjuster, 4. Nah, dan saya baru bisa menjalankan itu di broker yang ketiga dan keempat gitu. Waktu itu kita membuat claim consultant. Nah, claim consultant itu ya kalau di luar itu mungkin kita nyebutnya loss assessor kali ya. Loss assessor. Mungkin loss assessor lebih cocok gitu, tapi mungkin di sini mungkin loss adjuster aja orang nggak ngerti ya. Apa gitu, apalagi saya tambahin pakai loss assessor, apalagi gitu. Mendingan saya sebut claim consultant aja deh gitu kan. Lebih mudah diterima ya, lebih mudah diterima bahasanya daripada kita sebut loss assessor gitu kan. Gitu. Kalau di luar kan ada loss assessor itu kan memang dia mewakili pihak tertanggung gitu kan. Dalam penyelesaian klaim itu gitu. Gitu. Jadi sebenarnya istilah loss assessor di luar negeri sana itu sudah sesuatu yang memang common ya Pak? Common sebenarnya, dipakai. Malah sebenarnya dari beberapa ini yang saya baca, mereka juga ada jenjang-jenjang ininya juga, sertifikasinya juga gitu. Mereka harus ada izin juga gitu kan, sama seperti ini loss adjuster juga gitu kan. Karena memang itu untuk publik gitu, untuk tertanggung gitu kan. Nah, tapi ya mungkin di kita belum ada ya, sementara ini saya sebutnya claim consultant aja dulu gitu kan. Gitu. Nah, itu secara perizinan itu seperti apa Pak? Ada kesulitan nggak? Kalau perizinan saya lupa KLBI berapa gitu saya pakai ya. Cuma itu memang ada di situ, di KLBI itu memang mengatur bisnis manajemen bisnis segala macam. Jadi kegiatan yang berupa bisnis manajemen di situ semuanya dimasukin. Jadi saya anggap kira-kira masuk konsultasi gitu kan. Nah, jadi itu saya anggap sebagai konsultasi. Jadi masuk ke KLBI itu gitu. Iya. Termasuk dari aspek regulasi sendiri Pak, barangkali dari OJK atau seperti apa itu nggak ada masalah ya sebenarnya? Nah, gimana? Ceritakan nggak nih? Undang-undang asuransi kita kan nggak ngatur ya. Nah, itu juga yang kemarin ya, terus terang saya bilang kenapa saya ngotot di 2020 itu saya berpikir tahun depan gua harus jadi badan gitu. Karena apa? Karena di 2020 itu terus terang saya handle satu kasus. Satu kasus klaimnya mereka ini ditolak nih. Mereka pakai agent itu. Waktu itu juga agennya nggak bisa untuk membantu menyelesaikan. Akhirnya dia minta bantuan saya. Dan itu saya masih berupa perorangan kan, masih Ikonoa itu masih berupa brand gitu, masih branding. Nah, klaim itu ditolak, kebetulan klaim kargo. Klaim itu ditolak, kemudian saya usahakan kita meeting dengan asuransi segala macam, ya kan, kita waktu itu juga udah survei dengan adjuster segala macam, kita ada ini dokumen udah masuk, nah, akhirnya ditolak. Kemudian saya coba perjuangkan dan akhirnya pada saat terakhir itu saya ngelihat gelagatnya bahwa klaim ini bisa diterima gitu. Terus si perusahaan asuransi akhirnya mencoba mengalihkan. Dia bilang legal standing Bapak di mana? Apa? Gitu. Posisinya ya. Iya kan, legal standing Bapak apa? Karena Bapak tidak diatur di Undang-Undang 40, Bapak tidak diatur di PWJK segala macam gitu kan. Ya, saya bilang legal standing saya waktu itu, jadi dia bilang kami sudah tidak mau berhubungan lagi dengan Bapak. Padahal pada saat itu saya memegang surat kuasa dan penunjukan dari tertanggung, gitu kan. Nah, dia bilang
karena Bapak legal standing-nya tidak ada, maka kami tidak mau lagi berhubungan dengan Bapak. Dia sebut begitu di dalam surat mereka. Nah, kemudian saya coba balas surat itu, saya katakan bahwa legal standing saya adalah undang-undang KUH Perdata yang mengatur masalah perjanjian, yang mengatur masalah kuasa, gitu kan. Nah, saya kasih itu jawabannya in writing, saya kasih jawaban seperti itu gitu. Dan juga ada penunjukan dan perjanjian saya sendiri dengan si pihak tertanggung. Kan pasti saya bikin MOU juga dengan tertanggung gitu kan. Nah, inilah yang kemudian ya mungkin ya buat saya sih itu bukan rezeki saya gitu ya. Ternyata ya tertanggungnya pintar juga gitu. Akhirnya dia membatalkan kuasa saya. Kemudian dia bilang dia akan meneruskan ini sendiri gitu. Nah, akhirnya dia terusin. Ternyata saya dapat kabar mereka asuransi bayar amicable lebih kurang 50-60% dari yang kita klaim waktu itu. Dan secara amount ya cukup lumayan. Ya itu menjadi pelajaran buat saya gitu kan. Akhirnya saya bilang kalau buat pribadi bisa bergeraknya atas nama pribadi kayaknya memang akan selalu mungkin akan dibenturkan begitu. Tapi kalau misalkan ada badan, ya artinya ada identitas yang jelas gitu. Saya rasa itu perusahaan asuransi atau yang mencoba mempertanyakan legal standing, karena saya lihat ya memang tidak diatur gitu. Lawyer pun juga tidak diatur kan. Lawyer kan bisa mendampingin si tertanggung kalau atau siapa saja kan gitu kan. Gitu kan. Dan surat kuasa itu kan bisa diberikan ke siapa saja. Ya kan. Kita ketemu orang pinggir jalan terus minta tolong dong ngurusin ini surat kuasanya ya bisa saja berlaku gitu kan. Nah, jadi saya anggap sepanjang belum diatur oleh undang-undang asuransi atau OJK atau yang lain-lainnya gitu kayak yang berkaitan dengan asuransi, ya saya bilang sah-sah saja gitu. Pekerjaan ini gitu. Saya rasa gitu, Mas. Iya. Ya, selama ini kan kita mendengar bahwa kalau pihak yang berada di posisi tertanggung itu perusahaan broker gitu Pak. Tapi ini Bapak membentuk kayak semacam ini sendiri ya, entitas sendiri ya, berupa claim consultant. Mungkin bisa diperjelas lagi nih bedanya Pak. Ketika tertanggung itu mau masuk lewat broker dibanding tadi untuk penutupan kan juga ada agent ya Pak? Ya. Nah, itu seperti apa itu ininya bedanya itu? Jadi gini, penunjuk claim consultant itu kan gini, orang membeli asuransi, polis asuransi itu kan bisa direct ke perusahaan asuransi. Oke, saya tertanggung, saya pengen aset saya pengen dijaminkan ke asuransi, saya bisa menghubungi asuransi direct. Itu pertama. Yang kemudian adalah melalui agent. Oke, kemudian yang ketiga bisa melalui broker. Nah, memang kan agent adalah wakilnya asuransi dalam hal pemasaran, ya kan, pemasaran polis asuransi. Kemudian kalau broker itu dia ada di pihak tertanggung. Nah, makanya itu tadi yang saya bilang, kalau dia direct, siapa yang mewakili dia, gitu kan? Saya pernah ada waktu saya jadi adjuster, saya banyak itu tadi, saya tidak banyak berhubungan dengan broker, saya banyak berhubungan dengan klien-klien direct kan gitu ya. Nah, saya pernah dalam satu kesempatan saya ditelepon setelah saya kasih report itu segala kerugiannya segala macam rekomendasi ke asuransi. Kemudian asuransi udah terusin ke si tertanggung itu telepon saya, Pak, kok angkanya kecil sekali? Saya bilang, angka kecil itu berapa Pak? Saya bilang begitu, karena kan dia nggak sebut angka kan. Bisa saja 10 itu kecil, tapi 50 juga masih bisa kecil kan gitu kan. Nah terus sekian Pak, saya kaget, saya ngitungnya nggak segitu kok. Ya kan, memang diturunin. Oke, nah kemudian saya bilang ke beliau, yaudah kalau gitu gini aja Pak, Bapak minta aja report saya ke perusahaan itu.
Karena bisa dibuka ya Pak laporan loss tester? Iya, sebenarnya kan bisa gitu kan. Harusnya kan bisa begitu gitu. Karena saya nggak bisa kasih direct ke dia. Saya nggak bisa kasih report saya ke Bapak, tapi Bapak bisa minta report itu ke asuransi gitu. Karena saya tulis di situ apa adanya gitu kan. Nah, dari situ saya tahu gitu bahwa sebenarnya tertanggung itu lemah sekali yang direct ya. Lemah sekali posisinya gitu kan. Itu banyaklah kasus-kasus yang lain yang tertanggung itu lemah. Kemudian agent juga begitu, ya. Agent saya lihat juga ada gap juga lah, gitu. Kemudian kalau di broker juga gitu. Broker itu sebenarnya memang betul dia adalah wakil tertanggung, dia bisa mengerjakan itu, gitu. Tapi dalam beberapa kesempatan, di samping ada gap juga, yang kedua yang saya lihat adalah waktu. Okay. Saya 4 broker yang pernah saya jalani. Ya kan? Setiap bulan itu 1 orang staff atau 1 orang claim officer itu paling tidak menghandle 40-50 kasus. Ya kan? Satu orang gitu. Ya nggak tahu, saya di 4 broker yang 3 lah ya, karena yang anggap yang 1 itu karena saya cuma dalam hitungan bulan jadi nggak terlalu ini, jadi 3 broker itu saya handle 40-50 kasus satu staff. Oke. Gimana kita bisa memantau atau kita bisa benar-benar memberikan service level yang terbaik ke klien tertanggung itu gitu kan. Saya juga tidak mungkin kalau saya jadi atasan, udah kamu ke sana seminggu kamu beresin kan gitu kan. Nggak mungkin juga, gimana yang lain kan gitu. Terus apa istimewanya si klien itu sehingga kita memberikan satu atensi ke si klien itu gitu kan. Walaupun itu ada gitu, tapi kan tidak semua gitu. Nah, akhirnya waktu itu gitu. Jadi saya melihat adalah perusahaan asuransi ataupun broker pada saat terjadi klaim itu mereka hanya banyak yang hanya pada saat terjadi klaim itu mereka reaksinya cepat gitu. Tapi begitu sudah minta dokumen misalkan, ya udah gitu. Si tertanggungnya dilepas gitu. Tertanggungnya dilepas. Ada memang seminggu atau 2 minggu sekali di reminder ada gitu. Tapi kalau dengan saya claim consultant, kita akan taruh orang di situ, ya kan, kita kerjain apa yang diminta oleh broker atau apa diminta oleh loss adjuster atau diminta oleh pihak asuransi, ya kita kerjain di situ bareng-bareng. Ya seminggu atau 10 hari selesai, ya udah kita kasih ke brokernya gitu. Saya ada 1 kasus kemarin tertanggungnya pakai broker. Tertanggungnya pakai broker dan terus dia bilang ke saya waktu itu, Pak, Bapak tolong jadi konsultan saya. Saya bilang, mana kan pakai broker. Gratis loh Pak di situ, kalau tempat saya bayar Pak gitu kan. Iya benar. Di situ gratis loh gitu kan. Enggak, pokoknya saya percaya sama Bapak. Tolong kerjain ini, dibantu saya. Ya udah oke. Akhirnya kita jalanin. Ya itu tadi, minta dokumen, survei segala macam, minta dokumen, terus udah kita kasih ke broker ya, nih, tolong kerjain itu, urusan Anda ke sana. Jadi dari saya kasih dokumen, urusan ke asuransinya urusan broker, urusan ke tertanggungnya urusan saya gitu. Nah, itu yang saya pengen diterapin seperti itu gitu. Saya akan paling tidak kan itu juga meringankan kerjaannya broker gitu kan. Ya kayak tadi saya katakan 40-50 case satu bulan dipegang oleh si officer, ya saya rasa itu jadi meringankan pekerjaan mereka gitu. Gitu Mas. Iya. Baik, mungkin dari manfaat lain atas kehadiran claim consultant seperti apa Pak? Kalau tadi kan hanya mempercepat proses ya, barangkali apakah aspek bahwa perjanjian asuransi itu sesuatu yang rumit sehingga harus ada orang yang paham? Betul. Itu betul ya. Betul, itu perjanjian yang ya itu tadi yang saya bilang, itu perjanjian yang sebenarnya rumit dan juga menuntut orang yang sama-sama paham apa yang dimaksud polisnya gitu. Iya kan. Nah, itu yang tertanggung itu nggak punya itu gitu sebenarnya. Dia mengandalkan kata-kata broker ya supaya mereka bisa dibantu pada saat terjadi klaim. Tapi ada kendala itu tadi, 2 hal itu tadi yang saya bilang. Kadang juga ada broker yang tidak mengerti. Saya pernah berdebat dengan 1 broker, itu lagi kejadian lagi. Dia bilang ini banjir.
karena polisnya nggak cover banjir. Jadi polis nggak cover, Pak. Saya bilang, banjir itu apa? Harus diperjelas definisinya dulu ya. Harus diperjelas. Banjir itu adanya di atas permukaan tanah kan? Iya. Ini tidak ada banjir yang kejadian itu, nggak ada banjir itu, nggak ada air yang di atas permukaan tanah itu gitu kan. Terus mereka iya juga gitu kan. jadi ya itu yang ini. Nah itu yang saya sih mengharapkannya seperti itu. Jadi memang benar-benar si klien itu ya ada, kita itu ada untuk membantu mereka dalam hal pemahaman polis itu gitu. Dan apa yang harus mereka lakukan setelah terjadi kerugian itu gitu kan. Bahkan kalau nggak salah Bapak pernah menjumpai klien itu yang dia hanya menyimpan polisnya di bawah meja ya Pak. Kalau nggak salah. Ini masih utuh dengan plastiknya ya Pak. Ya memang di samping memang saya sebagai konsultan ya, saya juga ada jualan lain sebagai agensi kan gitu ya. Ya itu dia. Saya telepon dia, Pak, ini polisnya 2 minggu ke depan nih renew lagi nih gitu kan. Waduh, udah renew cepat banget deh. Ntar ya katanya gitu, dia bongkar lacinya. Wah, ini gua masih ada nih katanya. Nggak pernah dilihat berarti. Gitu. Ya itulah gitu. Jadi memang realitasnya memang seperti itu ya. Masih banyak sekali kita jumpai seperti itu gitu Mas. Jadi dan kita memang harus banyak memberikan ya literasi ya, karena memang banyak sekali kliennya ya dapat polis disimpan, kalau nggak ada kejadian ya udah gitu. Yang penting mereka merasa bahwa once ada kejadian, gua punya polis nih, punya asuransi nih gitu. Tapi kadang-kadang karena mereka tidak baca, kemudian katakanlah klaimnya ditolak atau gimana, atau prosesnya lama atau segala macam, mereka anggap lama sehingga itu menjadi komplain kan gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang juga menjadi ini gitu, menjadi kendala di industri kita gitu. Gitu. Baik Pak Jerry, saya ingin tahu nih Pak, selama ini dalam perjalanan Bapak menjalani bisnis ini ada kasus-kasus besar yang pernah diselesaikan Pak? Mungkin 3 ya contoh, 3 kasus saja barangkali. Dari sisi value mungkin dan juga keruwetannya gitu Pak. Kalau saya cerita ini deh, kasus yang pertama saya lah gitu ya, karena itu kasus memang saya rasa itu yang membuat saya terpacu gitu untuk membuat ini gitu ya. Waktu saya masih ada di broker sekitar tahun 2008-2009 gitu. Itu ada satu klaimnya ditolak. Loss adjuster waktu itu membuat report berdasarkan laporan dari forensik waktu itu dari Singapura. Mereka tolak klaimnya. Itu pabrik gas gitu, gas yang LPG yang kita di rumah itu ya, untuk dapur, untuk kompor itu. Nah, itu ada satu bagian yang meledak gitu, kemudian ditolak. Nah, si kliennya ini, itu tadi direct client buat perusahaan asuransi. Nah, kemudian begitu ditolak, si adjuster dipanggil oleh si tertanggung. Kemudian tertanggungnya bilang, Pak, kasih saya nama orang yang bisa mewakili saya, gitu. Karena Bapak kan orangnya asuransi, gimana pun juga Bapak bilang independen, tapi kan Bapak tetap orang asuransi, gitu kan. Kasih saya nama. Oke Pak, nanti saya coba tanya gitu ya. Akhirnya teman itu, loss adjuster itu kontak saya. Ini ada kasus begini, klaimnya saya tolak, kemudian dia minta nama, boleh nggak nama Bapak dikasih? Ya udah silakan. Akhirnya saya ketemu, singkat cerita saya ditunjuk akhirnya, dan waktu itu bukan pribadi tapi memang perusahaan, tunjuk atas nama perusahaan. Oke. Nah kemudian saya survei lagi, saya lihat lagi, saya pelajari lagi, saya tanya lagi operator kayak apa kejadiannya, kronologinya segala macam. Udah teknikalnya seperti apa? Karena ini sangat-sangat teknis gitu. Nah kemudian setelah saya dapat gambarannya, saya bilang sama adjusternya, saya bilang ke asuransi bahwa kita nggak sepakat ini ditolak. Gitu, Bapak punya teman baru berarti di situ? Iya, saya punya teman baru di situ. Saya saya nggak sepakat ini ditolak. Gitu.
saya menganjurkan atau mengusulkan untuk dilakukan resurvey termasuk dengan forensik. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya disepakati itu, kita survei kembali lah dengan forensik yang dari Singapura, mereka datang lagi. Nah, udah akhirnya kita jelasin, si operator jelasin, si manajer operationnya juga jelasin lagi kronologinya seperti apa. Dan akhirnya si bule itu, saya lupa namanya siapa, terus dia tepok pundak saya, dia bilang, oke, Jer, gua puas gitu, gua puas dengan hasil ini katanya, dan gua akan coba bikin report yang lengkapin report itu, gitu kan. Karena memang di report itu yang saya baca itu belum final sebenarnya reportnya gitu. Masih ada kendala waktu itu yang memang si forensik sendiri nggak bisa melakukan pemeriksaan itu gitu. Ya kan? Jadi waktu itu dia bagian itu harus dipotong, kemudian harus dilakukan metalurgi tes. Itu rekomendasi dia sehingga dia bisa mencari penyebab apa ini sebenarnya. Tapi waktu itu bagian yang rusak itu katanya bisa diperbaiki. Jadi karena ada masalah produksi dan sebagainya, kalau ini dipotong kan berarti udah rusak dong. Iya kan, kalau itu. Nah, ini dia katanya ada tempat atau ada bengkel yang bisa memperbaiki. Nah, walaupun akhirnya nggak bisa diperbaiki juga gitu ya. Tapi waktu itu usaha mereka untuk melakukan itu gitu. Akhirnya ya dengan kendala yang seperti itu, si forensik bikin laporannya gitu kan. Nah, memang dia jelasin di situ bahwa karena ada kendala begini, menurut kami ya kejadiannya seperti ini, penyebabnya ini gitu kan. Nah, itu yang kemudian saya bilang ini sebenarnya masuknya dari sini, saya bilang gitu. Nah, udah akhirnya dia rubah reportnya, ya akhirnya alhamdulillah hampir 1 juta pound sterling. Dan itu ya saya buka aja, saya terkesan sekali. Makanya saya bilang kenapa saya semangat sekali. Fee-nya itu 25.000 US. 25.000 US. Which is itu 250 juta. Okay. Marketing nutup polis nggak ada yang preminya segitu, Mas. Pada tahun itu gitu ya. Iya betul. Ya, karena kan nggak ada rate ya waktu itu dulu kan. Kita kan main hantam-hantaman itu kan. Gitu. Tahun 2008 itu kan belum ada OJK, belum ada masuk ke situ gitu kan. Gitu. Itu yang membuat Bapak sangat terkesan ya dengan saya gila ini gitu kan. Dengan hampir 1 juta pound saya dapat fee segitu gitu. Nah, itu yang kemudian ya udah akhirnya sampai saya di challenge oleh konglomerat Indonesia gitu ya. Yang orang tahu namanya semuanya gitu kan. Dia bilang saya waktu itu di rapat tahunan kita, dia sebagai pemilik, dia bilang dia kaget dengar 25.000 katanya. Emang bisa katanya. Iya Pak, saya dapat 25.000, saya bilang begitu. Terus ya udah kalau gitu gini aja. Saya kasih 2M sekarang. Lu bisa balikin berapa lama dan berapa besar? Yang dia punya kasus maksudnya? Bukan, maksudnya dia ingin membuat itu. Gitu. Ingin membuat di perusahaan itu, di broker itu ada klaim konsultannya, ada divisi yang mengurusin itu. Khusus mengurusi. Gitu. Kalau perlu buka perusahaan, dan memang iya, saya merintis itu perusahaan gitu. Gitu. Walaupun akhirnya nggak jadi karena 2010-nya saya udah pergi gitu ya, ke tempat yang lain gitu ya. Gitu. Nah, itu gitu. Saya di challenge seperti itu gitu. Jadi coba lu bikin gitu. Karena memang dia beli 25.000 loh, Mas. Iya. Luar biasa. Tapi itu sifatnya memang negotiable ya Pak, antara pihak Bapak dengan si klien ya. Di dalam kasus-kasus yang lain pun akan berbeda. Akan berbeda gitu. Ya kita lihat lah kasusnya seperti apa gitu ya. Terus nanti ya kita ajuin penawaran, oke, sekian ya. Kalau dia oke, ya udah kita jalanin gitu. Jadi kalau itu ternyata sukses baru keluar ya Pak?
Kalau Atau saya ada satu hal yang saya bikinnya dua sih Mas. Jadi kalau tanya fee, saya bikin sukses operational dan sukses fee gitu ya. Okay. Operational itu biasanya saya minta dibayarkan di depan, gitu kan. Kayak kemarin juga ada kasus waktu gempa di Lombok gitu ya. Saya minta karena memang ya operasional lah gitu ya. Itu ya udah. Ini terus ada kasus-kasus yang lain juga seperti itu gitu di luar kota juga ya tentu untuk menutupin namanya operasional kita lah gitu. Nah itu yang kemudian baru ada success fee gitu. Itu ya kalau yang kasus yang saya nggak akan lupa itu karena memang itu yang men-trigger saya untuk bikin ini gitu. Nah terus yang kedua itu ada kasus itu yang saya bilang dengan saya terlibat dengan broker gitu ya. Saya terlibat dengan broker waktu itu yang dia bilang ini banjir, polis kita nggak cover banjir gitu kan. Dan kemudian saya coba jelasin, kita coba cari, gali ininya segala macam penyebabnya. Dan itu sebenarnya penyebabnya adalah akibat kelalaian si karyawan. Gitu. Jadi kan biasa ya di dalam klaim itu saya suka sekali memperhatikan tertanggung itu berusaha menutupin kelalaian dia. Gitu. Karena buat mereka yang itu tuh buat mereka kalau lalai ya nggak mau diungkapkan ya. Itu polis jadi nggak cover gitu kan. Jadi berusaha untuk menutup itu gitu. Padahal sebenarnya kelalaian itulah yang harusnya sebenarnya bisa di cover kan gitu. Salah satu poin yang bisa untuk menentukan kita dijamin atau tidak gitu kan. Jadi waktu itu mereka menaruh barang di jadi gini, itu adalah cold storage gitu. Itu saya sebut aja cold storage. Oke. Lantai itu tuh ada 3 lapis. Lantainya 3 lapis. Ya. Lapisan pertama itu tebalnya 20 cm. Cor-coran. Kemudian di atasnya 15 cm itu ada lapisan PU. Di atasnya lagi ada lagi 15 cm beton. Jadi 55 cm lebih kurang. Oke, setengah meter itu udah. Oke. Tiba-tiba lantainya tuh naik. Jadi itu kalau kita tembak gitu pakai waktu itu ada alat kita tembak itu bisa 60 sampai 80 cm. Kenaikannya itu ya? Ya. Kenaikannya itu. Ini kenapa nih gitu kan? Kan gitu kan? Kenapa bisa naik? Dan temperatur di dalam itu minus 20. Yang harusnya mungkin secara teoritis nggak akan memungkinkan untuk lantai itu bisa naik gitu ya? Betul. Jadi ini udah bergelombang-gelombang gitu. Apa gitu kan? Itu teman di broker bilang, ini banjir Pak. Banjir air nggak ada. Nggak masuk ke situ. Ya, tapi kan air di dalam kan tidak naik ke permukaan banjir. Itu kan adanya di permukaan tanah gitu kan. Nah terus apa? Udah si klien juga pusing gitu mikirin apa. Tapi saya minta ke dia, Pak jelasin saya mengenai prinsip kerja cold storage. Ya kan? Dia cerita semua tuh cold storage itu begini segala macam. Akhirnya beberapa kali meeting. Hari terakhir meeting itu, Pak saya mau keliling lagi deh, saya nggak puas. Saya keluar nih di luar kita keliling gitu lagi ngeliat lagi. Nah jadi dan itu sebenarnya saya sudah lihat. Jadi ibaratnya gini, kalau meja ini adalah ruangan itu gitu ya, di sisi baratnya itu ada 2 lubang di tanah, di atas tanah gitu, di atas tanah yang kita injak itu ada dinding, kemudian ada lubang di bawahnya, ada 2. Di bagian timurnya juga ada lubang, tapi ada 4. Oh, di sana 4, di sini 2. Di sini, ternyata itu adalah sirkulasi udara. Untuk apa? Mencegah kondensasi. Gitu. Jadi udara lewat gitu kan. Karena ternyata di bawah lantai yang itu lagi, yang 3 lapis itu ada lagi pemipaan. Gitu. Nah, itu untuk sirkulasi udara. Sehingga tidak terjadi kondensasi. Nah,
Kalau kondensasi terjadi kan berarti terjadi pembentukan es. Iya, iya. Oke. Nah, kemudian di situ ternyata ditutup. Ditutup bukan ditutup dengan sengaja ya, tapi mereka waktu itu akan ada ekspansi, mau bikin gudang yang baru. Iya. Kerangka baja yang besar-besar itu ditaruh di dekat ke lubang itu, ke saluran itu. Sangat cuma berjarak sekitar 5 sampai 10 cm, ya kan, dan tingginya hampir 1,5 meter, gitu, tumpukan itu, gitu kan. Saya bilang, itu lubang itu ketutup, iya, bisa-bisa ini, saya bilang begitu kan, karena memang jaraknya sedikit sekali 5 sampai 10 cm. Terus gimana? Ya udah kalau gitu kita coba cari konsultan teknik, ya kan, karena saya berpraduga jangan-jangan ini penyebabnya. Gitu. Ini ditaruh sejak kapan? 6-7 bulan yang lalu katanya gitu kan. Oh iya jangan-jangan ini, saya bilang. Karena kan prinsip kondensasi, saya bilang. Ya juga Pak, coba oke kalau gitu akhirnya kita sepakat dengan pihak asuransi tunjuk konsultan. Dan konsultan memang tidak menemukan penyebab yang lain. Gitu. Akhirnya itu bisa diterima bahwa itu adalah adanya apa? Jadi kenaikan lantai itu disebabkan oleh adanya abnormal condensation gitu. Kenapa? Karena adanya kelalaian karyawan yang dia tidak tahu. Gitu. Dan memang betul setelah itu diangkat, dipindahkan maksudnya, kemudian kita blower itu pakai boiler, portable boiler begitu, dan kita kasih udara lagi. Di timur situ itu udah kayak sungai keluar air gitu. Karena tadi terhambat ya. Karena terhambat gitu. Jadi terjadi pembentukan es di dalam. Itu yang mendorong si kan sama seperti aqua ini. Aqua ini kalau kita masuk ke freezer, yang terjadi apa? Dia gemuk kan? Iya, gitu kan. Nah, itu kira-kira seperti itu gitu. Jadi dia mendorong ke segala arah, termasuk karena ke segala arah, tapi karena ke atas itu ada lantai kan, otomatis dia kedorong. Gitu. Padahal itu 4.000 ton loh. Lantai itu bisa menahan beban. Berarti kan tekanan dari bawah itu lebih besar dari itu. Iya. Gitu Mas. Jadi kadang-kadang juga perlu intuisi kali ya Pak, ketika sudah kayaknya mentok nih, harus keliling dulu. Rupanya benar ya, ketemu juga pada gitu. Betul. Jadi ya itu yang memang saya bilang ya, di samping kita harus tahu polis gitu ya, karena memang itu berpijaknya kan di situ. Kita juga harus tahu lah intuisi ini apa gitu ya. Mungkin nggak ini penyebabnya apa itu kita harus ini juga gitu. Nggak bisa kita strict ke polisnya saja gitu kan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, menarik nih pengalamannya. Nah ini kemudian Bapak juga, saya pernah dengar juga ikut ditunjuk oleh, malah terbalik ya, bukan dalam posisi menyelesaikan klaim tadi, tapi di awal ketika sebuah perusahaan itu ingin mentenderkan asuransi ya Pak. Itu kok kemudian muncul istilah baru nih, Konoha Bid Management, itu apa sih sebenarnya? Ada makhluk baru lagi tuh Pak. Ya itu dia, jadi itulah ya itu akibat dari ya perenungan 5 tahun itu ya, jalan sendiri 5 tahun itu gitu. Terus kemudian ada ini di tengah tahun kemarin ada teman yang ngajak, ayo dong kita inilah apa yang bisa kita bikin gitu kan. Nah ya akhirnya ya kita menentukan aja servis kita tuh apa sih gitu kan. Konoha tuh punya servis apa gitu. Yang jelas sih memang target utama kita, positioning kita itu adalah sebenarnya untuk claim consultant itu gitu. Tapi kan ya itu tadi, claim consultant saja kan rasanya tidak cukup gitu ya. Ya udah kita coba lihat agensi oke, kita udah jalan. Terus apalagi sebenarnya kan banyak bidang-bidangnya di insurance ini, risk managementnya kita juga bisa lakukan gitu kan. Nah kemudian kemarin itu ya itu juga
bermula dari ada teman yang gue mau beli polis asuransi nih, tapi perusahaan mintanya pakai broker gitu. Brokernya siapa yang bagus ya? Pada saat pemilihan broker juga dia masih bingung ya. Iya kan? Iya. Siapa yang bagus ya? Kalau kebetulan teman itu juga orang keuangan gitu ya. Kalau perusahaan asuransi saya masih bisa baca bukunya dia katanya gitu kan. Laporan keuangan gitu kan. Saya masih bisa baca laporannya gitu kan. Kalau broker itu yang bagus siapa gitu kan. Ya tadinya kan kita bilang yaudah kita aja gitu kan. Tapi ya kita belum memenuhi syarat lah, kita bukan broker kan gitu kan. Ya udah, terus lu bisa bantu nggak? Ya udah, gue bisa bantu tapi lu bayar ya. Lu kan minta jasa profesional gue gitu kan. Ya udah oke gitu kan. Berapa lu ini? Ya udah akhirnya kita sepakat. Terus ya udah lu kasih kerjaan lu apa? Ya udah akhirnya dari situ kemudian kita bilang kenapa kita tidak bikin aja bid management consultant juga gitu kan. Dalam hal ya tentunya dalam hal insuransi itu juga gitu. Karena ya itu tadi keterbatasan kita juga. Kita belum perusahaan broker, kita hanya sebagai claim consultant dan juga jualan polis asuransi atau agensi gitu kan. Nah, jadi ya saya bilang ini kan nggak diatur. Bisa-bisa aja kan kalau artinya kan perusahaan apa saja kalau dia tahu ya bisa-bisa aja dia akhirnya ya kita coba membantu mereka untuk memilih brokernya gitu. Dan itu juga kita membantu mereka untuk netapin terms conditionnya seperti apa ya kan. Minimum terms conditionnya seperti apa, kemudian preminya atau rate-nya seperti apa ya kan. Terus mana risiko yang memang harus lu asuransikan ya kan sebenarnya tidak semua aset juga harusnya kalau memang kita terbentur dengan budget kan kita juga harus bisa memilah mana yang harus kita asuransiin, mana yang kita self insurance dan segala macam itu gitu kan. Nah itu kira-kira seperti itu sih gitu Mas. Itu malah nanti bisa juga bermanfaat ketika si calon tertanggung itu tidak melalui broker ya, langsung dengan perusahaan asuransi, nanti Bapak panggil tuh satu-satu. Iya bisa. Semacam beauty contest. Iya. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin gitu. Iya. Sangat mungkin itu gitu. Nah itu yang kita lakukan. Iya. Memang banyak ini Pak ya yang potensi bisnis yang bisa juga digali ya di industri asuransi ini. Iya. Ya tapi itu semuanya ya perlu kerja keras lah ya. Kerja keras lah. Gitu. Dan konsistensi juga. Oke nih Pak Jerry, ini sudah banyak juga saya menggali pengalaman Bapak di asuransi, terutama di claim consultant. Mungkin ini hanya sekedar ini aja ya, saya ingin tahu juga pengalaman-pengalaman yang mungkin unik nih, yang selama ini Bapak pernah alami gitu ya. Saya pernah dengar nih, Bapak punya case dulu waktu di Leicester ketika masuk ke Aceh Pak ya, ke GAM itu. Kayaknya mencekam sekali waktu itu. Gimana Pak ceritanya Pak? Tahu juga itu. Iya tahu Pak. itu adalah kerjaan terakhir saya sebagai adjuster. Jadi waktu itu lagi kerja gitu ya di kantor gitu kan. Tahu senior saya bilang, lu berangkat ya, kita berdua maksudnya gitu kan. Kemana Pak? Ke Aceh. Kemana? Ke Los Semawe. Los Semawe saya bilang. Kan bukan lagi ini. Iya, justru karena itu katanya gitu kan. Waduh, saya bilang gitu kan. Tapi memang adjuster itu memang itu unik gitu. Saya bilang itu unik. Waktu zaman saya dulu itu ibarat itu di rumah tuh ada satu koper atau satu tas yang memang kita siap untuk berangkat. Iya, tinggal bawa aja ya. Tinggal bawa aja gitu kan. Iya. Nah, dan pada saat itu kan orang belum keliling Indonesia, kita udah keliling. Iya. Traveling ya. Nah, terus habis itu ya udahlah kita jalan gitu. Kejadiannya apa? Yaitu ada sawmill. Ada sawmill yang dibakar. Kemudian ada pabrik yang juga sebagian ada dibakar, yang dirusak gitu, dan ada lopon yang juga dibakar oleh ya waktu itu kita sebutnya GAM ya,
waktu itu mereka apa kejadian itu kan kita sebut gam. Nah itu dibakar oleh mereka. Akhirnya ya udah kita terbang. Waktu itu yang saya ingat sekali dengan hormat saya dengan saya boleh sebut nama Pak Saleh Lubis. Pak Saleh Lubis. Kalau pernah dengar, beliau pernah di Paro Lama, sekarang mungkin udah pensiun beliau. Saya berangkat dari Jakarta dengan beliau, termasuk teman saya Jaster. Nah, Pak Donald Marpaung. Nah waktu itu kita berangkat, terus kita turunnya di Medan kan. Iya. Karena Losemawe jalan darat dekat ke Medan. Nah, cuma memang di situ kita nggak bisa langsung, artinya begitu istirahat terus bisa langsung masuk. Nggak, justru kita di situ standby gitu. Kita menunggu informasi dari Losemawe kapan bisa masuk. Tuh, jadi kita stay di hotel gitu. Stay di hotel 1-2 hari gitu kan. Pernah waktu itu kejadiannya pagi-pagi dikasih tahu, Pak berangkat sekarang, udah kita jalan. Tahu-tahu tengah jalan, Pak nggak bisa, balik lagi ke Medan gitu kan. Ya udah. Nah kemudian akhirnya kita bisa masuk. Nah kita menginap di hotel, masuk ke hotel karena juga nggak mungkin langsung untuk survei gitu ya. Karena ada 3, yaitu tadi ada pabrik, ada sawmillnya dan ada lockponnya. Nah itu tempatnya mencar-mencar gitu, tapi satu perusahaan. Nah kemudian udah kita standby di hotel lagi di Losemawe. Ya itu tadi balik lagi nih, ada informannya lagi gitu kan, berangkat siap-siap gitu, gitu ya. Nah akhirnya singkat cerita, nah waktu di standby di Medan, ternyata Pak Don karena udah kelamaan gitu ya. Pak Donald tuh ada kerjaan yang lain gitu. Udah menunggu ya. Gue harus pulang nih katanya. Lu bisa sendiri. Ya udah mau diapain tuh, ada Pak Saleh, ada teman waktu itu dari dari cabang Medan waktu itu dari perusahaan asuransi. Ya udah akhirnya kita masuk. Mereka jadi dari cabang Medan itu berdua, tambah saya berdua dari Jakarta. Jadi berempat akhirnya kita ini. Nah itu betul. Jadi setelah kita bisa dapat konfirmasi masuk, kita masuk ke sawmill, ke ini dulu, ke pabrik dulu. Ke pabrik dulu, dan itu nggak jauh, itu paling setengah jam 1 jam lah dari hotel gitu ya. Nah terus begitu kita masuk ke pabrik, di dalam itu brimob udah banyak, 1-2 truk itu ada gitu. Jadi ada dua peleton gitu ya, 2 peleton gitu. Karena dijagain sama mereka gitu. Gitu. Dan udah kita ya relatif aman gitu. Relatif aman karena memang ada brimob di situ gitu kan. Nah, kemudian setelah selesai yang di situ, kemana lagi? Ke Lokpon. Ya udah ke pinggir sungai kan. Masuk pinggir sungai. Walaupun itu ada pengawalan tuh nggak ada lah. Karena bukan hampir nggak ada, memang tidak ada. Karena kalau kita dikawal, dilihat malah jadi sasaran dan nyari celaka. Udah akhirnya kita jalan aja, tapi tidak terlalu jauh juga gitu kan ke Lokpon. Udah survei udah. Nah akhirnya setelah dari Lokpon kita pulang ke hotel lagi karena memang udah waktunya udah nggak mungkin. Nah besoknya baru kita jalan. Nah besoknya baru kita ke sawmill. Nah, itu di atas gunung, naik ke atas. Itu betul, itu kita di tengah jalan. Mau masuk aja kita udah pergi balik lagi gitu. Terus akhirnya agak siangan lagi, Pak aman, udah naik lagi gitu kan, masuk lagi. Itu saya pakai mobil bak terbuka, saya nggak pakai sepatu, saya cuma pakai sendal jepit. Waktu itu kan film belum ada kamera digital ya, masih pakai film biasa. Ya, saya nggak bawa catatan apa-apa, ya kan. Saya cuma bawa kamera pocket itu sama film sebanyak-banyaknya. Ya udah simpan, terus jalan terus ke atas. Di tengah jalan tuh dicegat. Waduh, mau kemana kalian? Kami tamunya perusahaan itu gitu, tapi bukan yang dimaksud ya. Memang ada 2 perusahaan di situ gitu. Kami dari Jakarta mau ke sana. Gitu. Terus ya udah akhirnya dikasih jalan. Udah begitu sampai di sana,
yang saya lakukan hanya mengambil sebanyak-banyaknya foto gitu. Habis 36 habis tak ganti masukin tak udah gitu. Habis itu buruan Pak, kata si sopir kan. Kenapa? Itu yang tadi kayaknya naik ke atas tuh gitu kan. Mau laporan kali. Buruan, udah akhirnya buru-buru sebanyak-banyak ini udah akhirnya turun. Udah itu sangat mencekam buat saya gitu, karena memang itu itu nyawa taruhannya waktu itu gitu, karena ya paling tidak ya ditembak sih tidak, tapi pasti akan ditanya-tanya segala macam gitu ya, gitu kan. Gitu. Terus ya udah, nah kemudian pulang dari situ seminggu kemudian, karena itu ada beberapa asuransi yang terlibat, jadi bukan ini, jadi yang si Pak Saleh Lubis itu hanya sebagai leader waktu itu. Nah kemudian ternyata ada alat berat dalam ini truk-truk begitu yang ternyata diasuransiin ke perusahaan yang lain. Kemudian tapi dia juga menjadi member di polis propertinya, gitu. Tapi kan ini alat berat kan. Cuma dia nggak ada kabar mengenai alat beratnya dia gitu kan. Nah cuma begitu saya sudah pulang, dia baru mendapat kabar ternyata truk-truknya dia itu yang si tertanggung ini juga dibawa kabur oleh si GAM itu. Nah terus ya waktu itu saya waktu pulang itu saya udah bikin ini, saya kasih tahu itu masih ada truk segala macam, tolong diamankan ya kan, masih ada berat di situ, tolong diamankan, jangan sampai dibakar lagi gitu kan. Nah saya kasih tahu ke perusahaan asuransi. Nah kemudian tahu-tahu seminggu setelah itu salah satu perusahaan asuransi telepon saya, Jer, balik lagi dong ke situ. Wah gila lu, saya bilang gitu. Ada yang kurang gitu ya Pak. Kenapa? Itu ternyata ada truk yang dibakar, yang dibawa kabur katanya. Dibawa kabur apa dibakar? Dibawa kabur. Kalau dibawa kabur, barangnya berarti udah nggak di situ. Ngapain gua kesana? Saya bilang gitu. Udah nggak ada jejak ya. Iya juga ya. Gitu ya. Itu kerjaan terakhir gitu Mas. Di adjuster ya. Jadi cash penutup yang manis sih Pak. Itu nggak lupa. Iya. Ya Pak Jerry, sudah banyak juga kita ngobrol. Terima kasih atas kehadirannya bersama saya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi ya Pak di topik-topik berikutnya. Insya Allah. Terima kasih juga untuk teman-teman Pojok Asuransi. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan komen channel ini agar bermanfaat. Dan terima kasih juga kebersamaan selama ini ya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.